Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefa Juvenia Rika Taek dengan NIM 2023-210083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika birokrasi. Di sini etika birokrasi merupakan seperangkat aturan, prinsip atau norma yang menjadi pedoman bagi para pegawai pemerintah atau birokrat dalam menjalankan tugasnya. Norma-norma ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menjalankan tugas pelayanan bagi masyarakat, tujuan utama dari etika birokrasi yaitu untuk memastikan bahwa para birokrat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan ini harus dilakukan dengan profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Etika birokrasi menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tertentu. Birokrat harus bertindak objektif dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan. Atau secara sederhananya, etika birokrasi adalah kode etik yang harus dipegang teguh oleh setiap birokrat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip profesional yang harus diterapkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Etika birokrasi bukan hanya sekedar aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Birokrat yang beretika akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien, serta menghindari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, etika birokrasi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Birokrat harus terbuka terhadap pengawasan publik dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dapat ditingkatkan. Dengan menjunjung tinggi etika birokrasi, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Birokrasi yang beretika akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang etika birokrasi yang baik, dan di sini ada beberapa poin penting yang ada dalam etika birokrasi yang baik, yaitu yang pertama, penyegaran dan pemahaman. Di mana yang ada di gambar yaitu harus ada upaya dari pemerintah untuk memberikan penyegaran dan pemahaman kembali tentang peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan birokrasi, termasuk dalam pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Pada poin pertama ini menekankan bahwa pada pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pemerintah perlu secara aktif menyebarkan informasi terbaru dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan tersebut. Ini penting karena peraturan bisa berubah, ditambah atau diperbarui dari waktu ke waktu. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan yang sama, sehingga penjelasan yang diberikan harus disesuaikan agar mudah dimengerti oleh semua kalangan. Upaya ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti sosialisasi langsung, media massa, atau aplikasi mobil. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan publik.
Contohnya, pemerintah mengadakan forum diskusi rutin di tingkat kelurahan untuk membahas peraturan baru terkait perizinan usaha atau pelayanan kesehatan. Untuk poin yang kedua yaitu peningkatan kapasitas pengetahuan, yaitu peningkatan kapasitas birokrat berkenan dengan pengetahuan, empati, nilai-nilai ketakwaan. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah peningkatan kualitas emosional, spiritual, dan kecerdasan intelektual. Pada poin kedua ini menekankan bahwa birokrat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis yang mumpuni, tetapi juga harus memiliki kualitas pribadi yang baik. Pengetahuan teknis saja tidak cukup jika diimbangi dengan empati terhadap masyarakat, nilai-nilai moral yang kuat, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Empati memungkinkan birokrat untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif. Nilai-nilai moral yang kuat akan mencegah birokrat dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Kecerdasan emosional memungkinkan birokrat untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau program pengembangan diri lainnya. Contohnya, pemerintah mengadakan pelatihan tentang komunikasi efektif, pelayanan prima, atau kepemimpinan transformasional bagi para birokrat. Untuk poin yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas prosedur teknis, yaitu peningkatan kapasitas birokrat dalam hal prosedural teknis berkenan dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk poin ketiga ini menekankan bahwa birokrat harus memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ini termasuk pemahaman tentang prosedur pelayanan yang berlaku, kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta keterampilan teknis lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya. Dengan memiliki keterampilan teknis yang baik, birokrat dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan teknis atau program sertifikasi. Contohnya, pemerintah mengadakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi pelayanan publik berbasis online bagi para birokrat. Untuk poin yang terakhir yaitu penguatan spiritual, yaitu penguatan spiritual dengan melakukan sentuhan kerohanian birokrat dengan berbagai kegiatan sesuai dengan agama dan kearifan lokal masing-masing. Hal ini perlu dilakukan karena memperbaiki birokrasi tidak cukup dengan hanya peningkatan kemampuan dan manajemen yang ada, namun juga perlu memperkuat kerohanian birokrat. Untuk poin yang keempat ini menekankan bahwa spiritualitas memiliki peran penting dalam membentuk karakter birokrat yang berintegrasi dan bertanggung jawab. Penguatan spiritual bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti kegiatan keagamaan, pelatihan tentang nilai-nilai etika, atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran diri yang tinggi, meningkatkan kepekaan terhadap masalah sosial, dan memperkuat komitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dengan memiliki spiritualitas yang kuat, birokrat akan lebih tahan terhadap godaan korupsi, lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik, dan lebih mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan baik. Contohnya,
pemerintah mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian atau kebaktian bagi para birokrat. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari saya tentang etika birokrasi. Berikutnya di sini saya akan menyimpulkan tentang etika birokrasi. Di sini etika birokrasi adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa etika, birokrasi hanya akan menjadi sistem yang kaku dan rawan disalahgunakan. Etika membantu aparatur pemerintah memahami bahwa jabatan bukan hanya sekedar kekuasaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika etika birokrasi benar-benar diterapkan, maka hubungan antara pemerintahan dan masyarakat akan berjalan lebih sehat. Aparatur tidak hanya bekerja karena aturan, tetapi juga karena kesadaran moral untuk melayani dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, birokrasi dapat berperan sebagai pelayanan publik yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya tentang etika birokrasi. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.